Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armevi Endani Desuri dengan NIM 006 dari kelas B akan mentutorialkan cara untuk melakukan analisis satuan kemampuan lahan, yaitu SKL morfologi dan SKL terhadap erosi. Langkah yang pertama adalah membuat SKL morfologi. Pada SKL morfologi dibutuhkan dua data, yaitu SHP morfologi dan juga citra DIMNAS untuk kelerengan. Di sini sudah terdapat 2 SHP dan 1 citra, di mana ada SHP wilayah studi, yaitu Kecamatan Karangpandan dan Matesi, ada SHP morfologi, dan ada citra Andemnas. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyetel koordinat geografis dari citra, karena di sini masih menggunakan WGS 84, yaitu dengan cara klik raster, lalu projection, wrap, reproject. Di sini pilih targetnya UTM 49, lalu kita bisa menyimpan. Namun kali ini saya memilih sebagai temporary file. Klik run, lalu close. Setelah dilakukan reproject, langkah berikutnya adalah melakukan clipping terhadap wilayah studi, yaitu Kecamatan Karangpandan dan Matesi, yaitu dengan cara klik layar, klik. Langkah selanjutnya setelah dilakukan reproject adalah dengan melakukan clipping terhadap wilayah studi, yaitu Kecamatan Karangpandan dan Matesi, yaitu dengan cara klik raster, extraction, klik raster by mass layer, lalu subwilayah. Di sini kita pilih 0, bisa disimpan, tapi saya memilih sebagai temporary file, lalu klik run. Di sini terlihat bahwa citra DIMNAS sudah diklip ke wilayah studi saja. Setelahnya kita bisa cek properties, information, apakah sudah menjadi sudah UTM zone 49S. Lalu selanjutnya adalah melakukan analisis slope untuk mengetahui kemiringan lereng, itu dengan analis slope, lalu slope expressed as percent instead of degrees. Kita bisa juga menyimpan filenya, lalu klik run. Setelah itu kita harus melakukan klasifikasi ulang terhadap kemiringan lereng didasarkan pada permen PU atau standar yang berlaku, yaitu dengan cara klik toolbox, lalu reclassify. Ini reclassify by table, lalu kita add row di sini. Itu berdasarkan permen PU, yaitu ada kemiringan dari 0 sampai 2%, yaitu memiliki nilai 5, 2 hingga 15% itu 4, 15 hingga 25, hingga 25 hingga 40 itu 2, dan 40 hingga maksimumnya dilihat dari di sini adalah 77, sehingga kita harus memilih angka yang lebih besar daripada 77. Di sini saya memasukkan 200. Ini nilainya 1, tekan OK. Lalu kita pilih yang means, value max-nya. Lalu bisa di save dan klik run. Setelah finish, begini adalah tampilan citra DIMNAS yang setelah diklasifikasi ulang. Selanjutnya kita bisa menampilkan simbologinya, itu single band pseudo color. Di sini bisa ditulis ulang pada keterangannya sangat curam, atau mungkin cukup curam, lalu landai, dan datar.
lalu klik apply dan oke. Di sini terlihat pada bagian tenggara lokasi studi memiliki kemiringan lereng yang cenderung curam dan sangat curam. Hal ini dikarenakan pada wilayah studi berupa perbukitan sehingga cenderung memiliki kelerengan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lain. Akan tetapi dihasilkan dari secara kasar hampir 60% wilayah dari Kecamatan Karangpawindo dan Matesi memiliki kemiringan lereng yang landai, yaitu ditandai dengan dominasi warna hijau muda pada peta. Setelah diketahui peta kemiringan lereng, akan tetapi untuk melakukan overlay, yaitu morfologi dan kemiringan lereng, citra harus diubah ke dalam bentuk vektor, yaitu dengan cara conversion dan polygonize. Harus klik run. Setelah polygonize selesai, kita klik close. Ini hasil vektornya. Setelah itu kita bisa open atribut tampil. Karena DN ini sekaligus scoring berdasarkan permen PU, sehingga kita tidak perlu melakukan scoring ulang pada SHP kemiringan lereng. Selanjutnya kita beralih kepada SHP morfologi. Di sini saya telah melakukan scoring berdasarkan permen PU, didapatkan bahwa punggung Pugi sangat curam itu scoringnya 2, aliran lava itu 3, dan dataran vulkanik adalah 4. Sebelum kita melakukan intersection atau union pada kedua SHP, pada SHP vectorize kita harus melakukan fix geometri terlebih dahulu. Setelah overlay selesai, kita bisa klik close, lalu open atribut tampil. Di sini kita tampilkan yang scoring saja, lalu kita bisa membuat tampil baru atau klik open fill calculator. To create a new fill, kita bisa memberi nama skor total, pilih whole number saja, lalu ada fill and value, kita pilih DN, yaitu scoring dari kemiringan lereng. Kita bisa tambahkan tanda kurung, lalu tambahkan dengan scoring morfologi, tutup kurung dibagi 2. Selanjutnya kita beri keterangan to text misalkan 50. Berdasarkan permen PU, kita bisa melihat nilainya, yaitu nilai 2. Kita bisa memilih selection dulu pada fill skor total sama dengan 2. Pilih open fill calculator, update. Kita bisa menulis kemampuan di morfologi tinggi. Klik OK. Kita selection kembali pada skor total 3. Kita bisa menulis kemampuan lahan dari morfologi sedang. Lalu ulangi sekali lagi pada nilai 4. Kemampuan lahan dari morfologi kurang. Selanjutnya terakhir yaitu skor total 5.
bisa kemampuan bahan dari morfologi rendah. Karena datanya terlalu banyak, kita bisa melakukan dissolve untuk memperingan data itu dari skor total. Klik run. Selesai kita close, kita bisa lihat di open attribute tabel. Di sini hanya ada 4 keterangan berdasarkan dari skor totalnya, yaitu 2, 3, dan 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui SKL morfologi ini didasarkan dari desanya, kita bisa melakukan intersection dengan subwilayah. Beri nama luas SKL morpho, save, klik run. Selesai, kita bisa close. Setelah itu kita bisa membuat fill lagi kolom bersih luas lahan dengan desimal 2, fill kalkulator, update existing luas, kita pilih geometri area. Karena ini hektar, kita harus membaginya ke dalam 10.000. Itu klik OK. Di sini kita dapat mengetahui bahwa di Sabang Sri dengan skor total 4, yaitu kemampuan lahan dari morfologi kurang, memiliki luas sebesar 332,18 hektar. Begitu juga dengan desa-desa yang lain. Di sini kita bisa properties dan simbologinya. Memilih warna dari ini, kita atur yang rendah adalah hijau, yang tinggi adalah merah. Kita bisa munculkan label untuk mengetahui nama-nama desanya. Desa Gendu, Giriayu, Karangbangun, Karangbadan, dan Pablengan memiliki tingkat SKL morfo yang tinggi, di mana daerah tersebut memang merupakan daerah perbukitan, sehingga kemampuan morfologinya lebih tinggi daripada daerah landai atau datar. Setelah kita memiliki peta SKL terhadap erosi, selanjutnya adalah proses penambahan elemen-elemen dalam peta seperti batas administrasi, perairan, jaringan jalan, dan legenda, arah mata angin, judul, dan sebagainya melalui proses layouting. Sebelumnya, kita juga bisa melakukan proses penyimpanan data atribut tabel ke dalam Excel untuk mengetahui diagram atau luas persentase dari tiap-tiap kategori SKL morfo, yaitu dengan cara klik kanan, yaitu export, save feature as, lalu kita pilih XLSX. Kita bisa menyimpannya di SKL morfo, save, klik OK. Dari peta SKL morfologi di Kecamatan Karangpadan dan Matisi yang telah dianalisis sebelumnya, didapatkan bahwa dominasi warna hijau muda, yaitu dengan SKL morfologi tingkat kurang, itu mendominasi wilayah Setundi. Sedangkan pada bagian tenggara wilayah Setundi, yaitu di Desa Gendu, Pablengan, Karangbangun, Koripan, dan Giriayu, serta Desa Karang cenderung berada pada SKL morfologi tingkat sedang dan tinggi. Morfologi berarti bentang alam. Kemampuan lahan dari morfologi tinggi berarti kondisi morfologi suatu kawasan kompleks. Morfologi kompleks berarti bentang alamnya berupa gunung, pegunungan, dan bergelombang. Akibatnya kemampuan pengembangannya sangat rendah sehingga sulit dikembangkan dan atau tidak layak dikembangkan. Lahan seperti ini sebaiknya direkomendasikan sebagai wilayah lindung atau budidaya yang tidak berkaitan dengan manusia, contohnya untuk wisata alam. Morfologi tinggi tidak bisa digunakan untuk peruntukan lahan berupa ladang dan sawah.
Sedangkan kemampuan lahan morfologi rendah berarti kondisi morfologisnya tidak kompleks. Ini berarti bahwa tanahnya datar dan mudah dikembangkan sebagai tempat permukiman dan budidaya. Pada wilayah studi, morfologi tinggi terletak pada bagian tenggara, di mana memiliki bentang lahan berupa perbukitan dan kelarangan curam, yaitu dari 25 hingga lebih dari 40%, sehingga memiliki SKL morfologi tinggi dan tidak cocok untuk digunakan sebagai kawasan budidaya. Sebaliknya, di wilayah yang lain yang memiliki morfologi berupa dataran dan kelarangan landai dari 0 hingga 15% memiliki SKL morfologi rendah sehingga wilayahnya tidak kompleks dan mampu dikembangkan sebagai area terbangun dan fungsi budidaya. Dari proses perhitungan didapatkan bahwa persentase kemampuan lahan dari morfologi yang paling mendominasi adalah tingkat kurang, yaitu mencapai hingga 58% atau 3.735,44 hektar dari total luas wilayah. Diikuti dengan kemampuan lahan morfologi sedang yaitu 30%, tinggi 10% dan rendah hanya sekitar 2% atau 95,34 hektar dari luas total wilayah. Dari hasil analisis ini diketahui bahwa pada wilayah studi masih terdapat banyak sekali atau dominasi kemampuan lahan morfologi tingkat kurang dan rendah, sehingga wilayah dapat dikembangkan sebagai area terbangun dan dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya seperti pertanian, permukiman, perdagangan dan jasa, industri, serta lain-lainnya. Sedangkan wilayah dengan kemampuan morfologi tinggi diusahakan menjadi peruntukan lahan untuk wisata alam seperti air terjun atau bukit untuk mendaki dan camping. Berikut adalah tutorial untuk melakukan analisis satuan kemampuan lahan morfologi di Kecamatan Karangpadan dan Matesih. Selanjutnya kita memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu peta SKL terhadap erosi di wilayah studi yang sama. Setelah melakukan analisis satuan kemampuan lahan morfologi, selanjutnya kita memasuki bagian kedua, yaitu analisis satuan kemampuan lahan terhadap erosi. Satuan kemampuan lahan terhadap erosi membutuhkan 5 data sebagai input, yaitu lereng, morfologi, jenis tanah, curah hujan, dan guna lahan. Sebelum kita melakukan overlay, hendaknya kita memastikan bahwa data sudah mempunyai koordinat sistem yang sama, yaitu UTM-49S, dan melakukan fix geometri untuk mencegah invalid pada proses intersection. Lalu selanjutnya adalah kita memastikan bahwa tiap data sudah dilakukan scoring seperti lereng, yaitu terdapat kolom DN di mana kolom ini merupakan hasil dari reclassify yang didasarkan dari permen PU. Yang kedua ada morfologi yang sudah di-scoring, jenis tanah juga sudah di-scoring, curah hujan juga sudah di-scoring, dan terakhir guna lahan juga sudah di-scoring. Scoring ini didasarkan pada permen PU ataupun standar yang berlaku di Indonesia. Langkah selanjutnya kita melakukan intersection, yaitu dengan klik vektor, lalu geoprocessing tools, intersection, kita memilih lereng dan morfologi, lalu kita klik run. Di sini saya tidak menyimpan filenya terlebih dahulu karena akan melakukan intersection sebanyak 4 kali, sehingga diputuskan untuk menyimpan file di bagian intersection terakhir saja. Setelah intersection selesai, kita klik close. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan intersection kedua, yaitu dengan jenis tanah. Setelah selesai, kita juga memasuki intersection ketiga, yaitu dengan curah hujan. Selanjutnya memasuki intersection terakhir, yaitu dengan guna lahan. Setelah intersection selesai, kita menonaktifkan vektor yang tidak diperlukan.
Selanjutnya kita bisa melihat atribut tabel pada intersection terakhir, yaitu sudah didapatkan data gabungan dari 5 vektor. Selanjutnya kita hanya mengaktifkan kolom scoring saja. Jika sudah, kita klik fill kalkulator, lalu create a new field, kita beri nama skor total, lalu pilih whole number saja, lalu kita pilih row number berupa fill and value, kita masukkan ke 5 scoring variabel yang tersedia, yaitu dn, scoring, skor erosi, skor, dan skor. Kita klik tanda kurung lalu bagi dengan 5. Setelah didapatkan skor total, selanjutnya adalah melakukan save pada vektor. Untuk menghemat waktu, kita melakukan dissolve terlebih dahulu, yaitu klik vektor, geoprocessing tools, dissolve, kita pilih yang intersection, dan dissolve menggunakan skor total. Klik OK dan kita save sebagai dis SKL erosi, lalu klik run. Selesai, kita klik open atribut tabel, lalu kita hapus kolom-kolom yang tidak digunakan. Selanjutnya kita klik add field, kita tambahkan keterangan, type-nya berupa text string dengan length 50. Lalu kita membuka file dari permen PO-nya. Kita lihat bahwa nilai 2 pada skor total memiliki arti bahwa erosi cukup tinggi. Selanjutnya nilai 3 memiliki arti erosi sedang, dan skor 4 memiliki arti erosi sangat rendah. Kita lakukan penghitung luasan dengan cara klik fill kalkulator, lalu klik a new field. Kita beri nama luas hektar dengan desimal presisinya 2, klik geometri persen area dengan dibagi 10.000 karena berupa hektar. Lalu didapatkan data sebagai berikut. Diketahui bahwa skor total 3 atau berupa erosi sedang itu memiliki luas tertinggi, yaitu mencapai 5.360 hektar. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui sembaran tiap skala erosi berdasarkan desa yang ada di Kecamatan Karangbadan dan Matesi, yaitu klik vektor, geoprocessing tools, kita intersection dengan subwilayah. Kita simpan dengan nama luas SKL erosi, save dan klik run. Kita bisa klik open atribut tabel. Di sini kita bisa menghitung luas dari tiap-tiap kategorinya ke kalkulator. Lalu cara yang sama dengan tadi, create new field, luas hektar, lalu desimal number presisi 2 dengan klik geometri area dibagi 10.000. Klik OK. Di sini kita dapat mengetahui bahwa Desa Koripan di Kecamatan Matesi memiliki area yang berada pada skor total 2 atau erosi cukup tinggi dengan luas sebesar 96,27 hektar. Begitu pula dengan desa lainnya seperti Desa Bangsri yang memiliki area di skor total 3 yaitu erosi sedang dan memiliki luas sebesar 413,09 hektar. Selain itu, untuk membuat diagram, kita bisa melakukan penyimpanan file vektor ke dalam bentuk Excel, yaitu dengan cara klik kanan, lalu export, save vector layer as, kita pilih XLXS, kita namai luas SKL erosi dan klik OK. Begitu juga dengan hasil dissolve tadi. Selanjutnya, untuk melakukan pendetail pada peta, kita bisa klik properties lalu simbologi untuk mengkategorikan SKL erosinya. Categorize, kita hapus
yang tidak berguna, lalu pilih warnanya dengan menetapkan bahwa warna hijau adalah rendah dan merah adalah tinggi. Kita bisa aktifkan batas administrasi, jaringan jalan, perairan, dan juga SKL-nya. Pada subwilayah kita juga bisa menampilkan nama dari desa. Berikut adalah peta SKL terhadap erosi yang dianalisis menggunakan 5 input. Diketahui bahwa di Kecamatan Karangpandan dan Matesi didominasi oleh skor 3 atau erosi sedang, diikuti oleh erosi cukup tinggi dan erosi rendah. Setelah melakukan analisis, proses selanjutnya adalah melakukan layouting peta agar peta mudah dipahami dan bisa disebarluaskan dengan baik. Berikut adalah peta SKL terhadap erosi di wilayah Kecamatan Karangpandan dan Matesi. Erosi berhubungan dengan mudah tidaknya lapisan tanah yang terkikis oleh angin ataupun air. Analisis SKL terhadap erosi dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkikisan tanah sehingga dapat diketahui bahwa tingkat ketahanan lahan terhadap erosi sehingga bisa melakukan antisipasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir. Pada SKL terhadap erosi diperlukan 5 input yaitu peta morfologi, kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, dan guna lahan. Dari analisis yang telah dilakukan pada Kecamatan Karangpandan dan Matesi, diketahui bahwa didominasi oleh warna kuning yaitu simbol dari tingkat SKL terhadap erosi sedang atau skor 3 dengan luas 5.363,06 hektar atau 84% dari luas total wilayah. Kemudian diikuti oleh warna merah yaitu tingkat SKL terhadap erosi tinggi dengan luas 922,94 hektar dan hijau yang berarti tingkat SKL terhadap erosi rendah sebesar 124,39 hektar. Berada pada tingkat SKL terhadap erosi rendah berarti kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai area permukiman dan budidaya seperti desa Toh Kuning. Sedangkan pada tingkat erosi yang cukup tinggi hendaknya tidak dijadikan sebagai fungsi budidaya karena rawan terhadap bencana longsor seperti di Kelurahan Duplang, Pablengan, Karangbangun, Keripan, Girayu, dan Gerdu. Selain itu, subwilayah Mapandan didominasi oleh SKL terhadap erosi sedang sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya, namun tetap diperlukan pengawasan karena terdapat pengelupasan lapisan tanah. Demikian adalah penjelasan dari saya mengenai cara membuat peta SKL terhadap erosi dan morfologi. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan dan diberikan feedback yang membangun. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.